Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Titisan Dewi Ular. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Banyak misteri datang dan pergi dalam kehidupan ini, tapi semuanya tak selayaknya menggoyahkan iman kita sebagai hamba dari Yang Maha Esa. Sragen 1984. Namaku Esti, dan sudah sekitar 5 tahun ini aku menjanda. Tentu selama itu aku berusaha membesarkan Dewi, anakku, sendirian. Menjadi orang tua tunggal ternyata tak semudah yang dibayangkan. Beberapa kali aku sangat bersedih, terutama ketika melihat teman-teman Dewi diantar oleh bapaknya. Saat ini Dewi berusia 9 tahun, dan aku masih bersyukur. Meskipun bisa dibilang Dewi kurang kasih sayang dari orang tua karena tidak lengkap lagi, tapi dia tumbuh menjadi anak yang baik. Bahkan prestasi akademis di sekolahnya pun sangat bagus. Sejak kelas 1 SD, dia selalu menjadi juara kelas. Guru-gurunya pun dengan bangga menceritakan betapa anakku di kelas memang menonjol dibanding teman-temannya. Bahkan, dia juga beberapa kali terpilih untuk ikut lomba cerdas cermat sampai ke level kabupaten. Sebagai ibu, aku tentu sangat bangga dengan hal itu. Walau seringkali air mataku menetes karena prestasi membanggakan itu tak sempat disaksikan oleh ayahnya. Saat ini kesibukanku adalah mengurus sawah peninggalan almarhum suamiku, dengan mempekerjakan beberapa orang tetangga, terutama mereka yang sejak dulu menjadi kepercayaan almarhum. Dulu, keluarga kami adalah terpandang di desa ini. Itu terutama karena usaha suamiku yang sukses dan bisa membeli beberapa petak sawah. Selain itu, suamiku juga terkenal baik dan dermawan, termasuk tak pernah pelit membayar para pekerjanya lebih dari yang dijanjikan di awal. Juga setahuku, suamiku adalah salah satu orang terkaya di desa, dan banyak orang kagum dengan keulatannya dalam menjalankan usaha. Menurut banyak orang, suamiku termasuk hebat karena bisa meraih kesuksesan dalam waktu yang relatif singkat. Tapi kemudian keluarga kami diterpa isu yang tidak sedap, yaitu suamiku dituduh sebagai pelaku pesugihan. Karena isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, lama-kelamaan keluarga kami mulai dikucilkan. Selain dengan beberapa pekerja sawah, kami relatif jarang berinteraksi dengan tetangga. Bukan hanya karena dikucilkan, tapi aku dan kedua orang tuaku juga merasa tak terlalu nyaman bergaul dengan tetangga. Karena hampir semua orang sepertinya percaya dengan tuduhan menyedihkan itu. Awalnya aku sendiri tak percaya dengan gosip-gosip itu, karena memang tak pernah merasakan keanehan pada suamiku. Tak ada ritual atau persembahan yang konon biasanya dilakukan oleh para pelaku pesugihan. Di rumah pun tak pernah tercium bau kemenyan.
atau bunga-bunga yang katanya sering dipakai oleh orang yang menjalani jalur sesat seperti itu. Tapi di satu titik, semua kepercayaan pada suamiku mulai luntur saat aku menyaksikan sendiri. Ternyata selama ini suamiku punya rumah lain yang jaraknya cukup jauh. Dan di sanalah sepertinya dia melakukan segala ritual itu. Karena terdapat banyak bunga berserakan dan aneka barang yang sepertinya adalah keperluan sesajen. Dan puncaknya, suamiku ditemukan meninggal secara mengenaskan di rumah itu setelah seminggu hilang dan tidak ada kabar. Jasadnya remuk seakan telah dililit ular besar. Peristiwa itu benar-benar berat kurasakan. Akhirnya, aku pun harus hidup menjanda dan membesarkan Dewi tanpa belai kasih sayang ayahnya lagi. Hal itu pula yang kemudian membuat tuduhan pesugihan semakin kuat. Apalagi ketika proses pemakaman terjadi banyak keanehan. Banyak orang yang mengistilahkan bahwa jasad suamiku sebenarnya ditolak bumi karena butuh waktu sangat lama dan berliku untuk menguburkannya. Bahkan tak seperti biasanya, hanya beberapa orang yang menghadiri pemakaman dan juga acara tahlilan. Suara-suara sinis tentang pesugihan pun semakin sering terdengar. Sampai akhirnya kami semakin dikucilkan. Saat ini keresahanku hanya satu, yaitu tentang Dewi anakku. Ada yang tidak wajar darinya, yaitu waktu dia lahir ada tanda di punggungnya, berupa sisi ular yang semakin hari semakin besar dan bertambah banyak. Tapi anehnya, dia terlihat sama sekali tak terganggu. Katanya tak ada rasa gatal atau sakit. Dan dia justru merasa lebih nyaman dengan adanya sisik-sisik itu. Bukan hanya itu, Dewi juga bisa melihat bahkan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Beberapa kali dia bercerita bahwa seringkali bertemu makhluk-makhluk aneh, termasuk di dalam rumah kami. Dan menurut pengakuannya, saat ini dia mempunyai beberapa teman dari dunia lain. Hanya saja, dia mengatakan bahwa semua temannya tak ada yang berusaha menyerang atau mencelakainya. Hanya berteman dan saling ngobrol, tapi gak ada yang mengganggu, Bu. Begitu ucap Dewi suatu kali. Aku tentu menjadi khawatir dan berpikir bisa jadi ini ada hubungannya dengan aneka ritual yang pernah dilakukan almarhum ayahnya. Terbayang juga kemungkinan di otakku, jika semua ini bertambah parah, bisa-bisa Dewi mengalami sesuatu yang menakutkan, yang entah itu apa. Hal itu pula yang membuatku enggan untuk menikah lagi. Walau sebenarnya beberapa kali ada lelaki yang datang untuk melamar, tapi semuanya gagal. Karena di samping aku yang khawatir melangkah lagi ke jenjang pernikahan, menurut mereka selalu dihantui oleh sosok anak kecil yang bertubuh ular semenjak mendekatiku. Tentu saja itu sangat aneh. Dan aku sempat berpikir, apakah itu Dewi yang bisa menjelma menjadi siluman ular? Atau bisa jadi, apakah ini kutukan atas suamiku yang melakukan pesugihan Nyi Blorong, seperti yang pernah dituduhkan banyak orang? Suatu malam, aku terbangun karena mendengar ada suara benda jatuh dari arah dapur.
Saat aku menoleh ke jam dinding, ternyata jam 1 dini hari. Dan betapa terkejutnya aku, karena Dewi tak ada di sampingku. Aku pun lalu segera bergegas menuju kamar bapak dan ibu yang semenjak suamiku meninggal, ku minta tinggal bersamaku. Ternyata Dewi juga tak ada di sana. Ketakutanku semakin menjadi saat aku melihat pintu belakang rumah sudah terbuka lebar. Otakku dipenuhi semua ketakutan tentang kemungkinan Dewi kabur atau diculik oleh seseorang atau sesuatu. Sambil berlari mengelilingi rumah, aku berteriak-teriak memanggil namanya. Tapi tak ada suara menyahut sama sekali. Aku dan bapak mulai membangunkan beberapa tetangga untuk minta bantuan mencari Dewi. Tapi sampai hampir subuh, Dewi tak kunjung ditemukan. Dan di luar dugaan, apa yang ditemukan di semak-semak batas desa bukanlah Dewi, tapi sesosok pria dewasa yang terkapar di balik rerimbunan rumput. Ternyata laki-laki itu adalah Prapto, orang desa sebelah yang berkali-kali mengajakku untuk menikah. Tapi selalu kutolak, salah satunya karena tabiatnya yang buruk. Awalnya dia mengajak menikah dengan baik-baik, tapi setelah kutolak dengan halus, dia mulai mencoba berlaku kasar dan kurang ajar. Sempat terfikir olehku, apakah ini semua adalah ulah dari Dewi anakku? Atau minimal ada hubungan dengan hilangnya Dewi? Warga pun menjadi gempar. Sebagian orang yang tadinya mencari Dewi diminta mengantar jenazah Prapto ke rumahnya, karena sejak ditemukan dia tak lagi bernyawa. Dan sebagian yang lain masih tetap berada dalam rombongan mencari Dewi. Sampai hari mulai siang, Dewi belum juga ditemukan. Begitu juga sampai prosesi pemakaman Prapto yang dikabarkan sudah selesai. Kemudian bapakku menyarankan untuk mendatangi rumah Ustadz Husein di kecamatan sebelah. Kata bapak, mungkin Ustadz Husein bisa membantu, karena memang beliau selain tokoh agama juga dikenal sebagai orang yang biasa melakukan ruqyah. Akhirnya dengan bantuan Ustadz Husein, kami dibantu beberapa tetangga melakukan pengajian bersama di rumah. Sepertinya para tetangga mulai berempati dengan apa yang kualami, termasuk mereka yang dulunya sangat sinis dan menuduh suamiku sebagai pelaku pesugihan. Baru sekitar 10 menit pengajian dimulai, aku merasakan perutku mual dan pandanganku mulai kabur. Semuanya terasa gelap, dan tiba-tiba aku berada di tengah hutan belantara. Hutan ini sepertinya belum pernah sama sekali kumasuki. Tapi anehnya, aku merasa tak asing dengan tempat ini. Di sana aku melihat Dewi sedang terikat di bawah pohon besar. Dan yang mengurungkan niatku untuk berteriak adalah tepat di sebelahnya ada sosok anak perempuan. Wajahnya mirip sekali dengan Dewi, tapi lidahnya menjulur-julur keluar serta bercabang persis seperti lidah ular. Tak ada yang dilakukan anak perempuan itu, kecuali terus menatap Dewi yang lemas terikat dengan tatapan yang menurutku sangat aneh.
Kemudian semua pandangan itu menghilang dari hadapanku, dan tampak wajah ibuku yang sedang menangis. Kata beliau, selama beberapa saat aku tak sadarkan diri dan tak bereaksi apapun setiap ibu dan bapak memanggil-manggil namaku sambil menangis dan berteriak. Setelah disodori segelas air putih yang lalu kuteguk habis, aku segera menceritakan apa yang kulihat pada Ustadz Hussein, terutama tentang kondisi Dewi yang terikat, dan di sebelahnya ada sosok anak perempuan yang sangat aneh. Menurut beliau, mungkin sosok anak perempuan berlidah ular itu yang saat ini menyekap tubuh Dewi. Aku lalu ditanyai tentang di mana lokasi aku melihat Dewi. Maaf Pak Ustadz, saya nggak tahu di mana. Rasanya seperti di tengah hutan yang lebat. Begitu jawabku. Karena aku benar-benar tak paham di mana lokasi yang kulihat selama aku tak sadar itu. Setelah terlihat manggut-manggut, Ustadz Hussein lalu bertanya padaku bagaimana dulu proses kelahiran Dewi. Aku pun menjawab bahwa prosesnya wajar dan dibantu seorang dukun beranak bernama Mbok Sumi dari kampung sebelah. Dan juga ada Mas Jamal suamiku yang menunggui selama proses kelahiran itu. Ustadz Hussein sempat terdiam sejenak dan terlihat sedang berpikir sesuatu. Tak lama kemudian kami disarankan untuk mendatangi Mbok Sumi, karena mungkin beliau tahu sesuatu tentang proses kelahiran Dewi yang tidak ku ketahui. Saat itu juga bapakku berangkat, dan sekitar setengah jam kemudian bapak datang bersama Mbok Sumi. Wajah Mbok Sumi nampak ketakutan. Untung saja Ustadz Hussein segera menenangkannya. Setelah Mbok Sumi terlihat agak tenang, Ustadz Hussein lalu bersuara. Beliau menanyakan bagaimana dulu proses kelahiran Dewi. Sekaligus mungkin ada sesuatu yang aneh ketika itu. Kemudian dengan perlahan Mbok Sumi menceritakan proses kelahiran Dewi sekitar 9 tahun lalu. Katanya selama 9 tahun hari-harinya tidak tenang, karena sering dihantui bayang-bayang sosok anak berwajah ular. Dan kata Mbok Sumi, dulu waktu aku melahirkan, yang keluar adalah anak kembar, yaitu Dewi yang bertubuh normal dan satu lagi bayi aneh yang menyeramkan. Dan tak ada ari-ari dari keduanya. Untunglah Dewi yang bernafas waktu itu, sedangkan bayi mengerikan meninggal sesaat setelah dilahirkan. Kemudian Mas Jamal suamiku menyuruh Mbok Sumi untuk tidak menceritakannya pada siapapun, termasuk aku. Aku tentu sangat terkejut mendengar penjelasan dari Mbok Sumi. Seingatku, aku memang sempat tak sadar ketika melahirkan Dewi karena sakit yang amat sangat. Dan kata Mbok Sumi, memang ketika suamiku mengubur bayi aneh yang lahir bersama Dewi, kondisiku memang sedang tak sadar. Lalu dengan agak menangis seperti ketakutan, Mbok Sumi juga menceritakan hal lain, bahwa beberapa hari setelah aku melahirkan Dewi, dia bermimpi didatangi sosok wanita cantik dengan ratusan ular menggeliat di atas kepalanya.
atau pendek kata, wanita cantik itu berambut ular. Wajahnya begitu mempesona, tapi aura wanita itu terasa sangat menakutkan. Kata wanita dalam mimpi Mbok Sumi, dia telah mengambil janji pesugihan dengan almarhum suamiku. Dan suatu saat katanya, Dewi akan memakan korban. Karena itu juga adalah bagian dari perjanjian. Mbok Sumi juga mengaku selalu ketakutan. Karena setiap kali berbicara, wanita berambut ular itu menatapnya dengan sangat tajam dan mengerikan. Aku hampir pingsan mendengar itu. Selama bersama dengan almarhum, aku memang tak pernah mencurigai apapun. Di titik ini aku teringat lagi kejadian jenazah Prapto yang ditemukan ketika kami semua mencari Dewi. Sekaligus perasaanku yang mengatakan bahwa ada kemungkinan meninggalnya Prapto berhubungan dengan hilangnya Dewi. Untungnya di rumah hanya ada Ustadz Husen. Selain Mbok Sumi, aku dan kedua orang tuaku. Bapak lalu meminta pada Ustadz Husen agar hal ini jangan sampai diketahui warga. Tentu saja beliau tak ingin aib ini tersebar kemana-mana dan membuat malu keluarga. Tapi pikiranku tentu bukan hanya tentang cerita Mbok Sumi atas semua hal aneh seputar kelahiran Dewi. Yang sangat penting justru adalah Dewi yang sampai saat ini belum ditemukan. Ustadz Husen terus berusaha menenangkan aku dan kedua orang tuaku. Beliau berpesan agar kami selalu berdoa supaya Dewi bisa segera ditemukan dan dalam kondisi selamat. Tak lupa beliau berpesan pula agar kami jangan terjerumus pada keyakinan yang menyesatkan, karena akan membahayakan akidah kami. Kata Ustadz Husen, meninggalnya almarhum suamiku mutlak karena ajalnya sudah tiba. Sekuat apapun makhluk halus, tak akan bisa mengambil nyawa manusia. Karena ketentuan tentang rejeki, jodoh dan maut, semuanya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbok Sumi lalu diminta menceritakan hal lain apapun yang diketahui atau dialami. Lalu lagi-lagi dengan agak terbata, Mbok Sumi melanjutkan ceritanya. Pernah katanya beberapa kali terjadi. Wanita cantik berambut ular mendatanginya bukan sendiri, tapi menggandeng Mas Jamal, almarhum suamiku. Dan yang membuat Mbok Sumi merinding adalah wanita cantik itu mengatakan bahwa Mas Jamal sudah menjadi pengikutnya dan kini hidup bersamanya di alam lain. Tangisku semakin menjadi mendengar itu. Ustadz Husen lalu mengulangi pesannya agar kami semua tak sampai terjebak dalam keyakinan yang salah. Beliau kemudian menegaskan bahwa arwah manusia yang sudah meninggal berada di alam barzah dan tak mungkin bisa kembali atau menemui siapapun. Hanya saja seringkali peristiwa seperti itu terjadi karena ulah jin atau setan yang memang diberi kemampuan untuk menyerupai manusia. Intinya,
kami tetap harus menjaga keyakinan dan jangan sampai terperosok ke jalan berpikir yang sesat. Mbok Sumi kemudian melanjutkan lagi bahwa beberapa kali kedatangan suamiku dalam mimpinya kondisinya sangat mengenaskan. Diikat dengan seutas tali dan ditarik ke sana kemari oleh si wanita berambut ular. Pendeknya, dalam mimpi Mbok Sumi, suamiku benar-benar sudah menjadi pengikut, sekaligus sangat patuh dan takut pada si wanita berambut ular. Beberapa kali Mbok Sumi terlihat berusaha menahan tangis. Terlihat sekali dia ingin menjaga perasaanku. Berkali-kali Mbok Sumi juga meminta maaf karena telah bercerita masalah yang sudah dipendamnya bertahun-tahun. Matanya juga terlihat berkaca-kaca seperti ikut tenggelam dalam kesedihan kami. Sampai sekitar jam 9 malam, Mbok Sumi diantar pulang. Sebelum pulang, berkali-kali beliau mengulangi permintaan maaf jika ada ceritanya yang menyakiti perasaan keluarga kami. Katanya, dari dulu sebenarnya Mbok Sumi ingin bercerita, tapi selalu merasa tak enak jika sampai kami semua tahu dan melukai perasaan kami. Tak lama setelah Mbok Sumi diantar pulang, Ustadz Husein pun pamit pulang. Beliau lalu mengulangi pesannya, termasuk agar kami tabah menghadapi cobaan yang tentu tidak ringan ini. Aku, bapak dan ibu lalu tenggelam dalam kesedihan malam itu. Belum selesai kepedihan karena hilangnya Dewi, kini ditambah lagi perasaan sedih karena mendengar semua cerita dari Mbok Sumi. Sekitar jam 12 malam, gerimis mulai turun. Bapak dan ibu lalu pamit tidur duluan karena sangat mengantuk. Sambil berusaha menenangkanku, serta berjanji besok akan berusaha mencari jalan agar Dewi segera ditemukan. Aku pun mengangguk sambil menangis terseduh di pelukan bapak. Tentu semua rangkaian kejadian ini benar-benar sangat memukulku. Walau kondisiku sangat keletihan, tapi mataku tak bisa terpejam. Sampai akhirnya aku duduk sendirian di ruang tamu sambil meratapi semua peristiwa ini. Perlahan, hujan semakin deras. Berbagai ketakutan dan kekhawatiran kembali menyerangku. Walau hatiku terus berdoa dan berharap tentang keselamatan Dewi, tapi salah satu sisi otakku mengatakan bahwa kemungkinan Dewi ditemukan selamat sangatlah kecil. Karena sudah sejak tadi malam dia meninggalkan rumah, dan sampai saat ini belum jelas keberadaannya. Tapi hatiku masih yakin semua harapan tetap harus kujaga, dan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika hujan sedang deras-derasnya disertai petir dan halilintar, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang membangunkan kesadaranku. Kondisi di luar memang gelap karena listrik belum masuk. Di dalam rumah pun hanya ada lampu petromak. Sesaat aku terkejut dan terpaku. Rasanya aneh ada suara ketukan pintu tanpa terdengar ribut-ribut di luar. Tapi aku lalu sadar bahwa Dewi sedang hilang dan belum ditemukan.
Aku pun bergegas membuka pintu dengan beraneka pikiran dan kemungkinan yang berkecamuk. Dan tangis bahagiaku pecah saat itu. Dewi, anakku, pulang dalam kondisi hujan lebat seperti itu. Wajahnya benar-benar terlihat kelelahan. Kupeluk erat Dewi sambil air mataku berderai semakin deras. Dewi lalu kubawa masuk dan kududukkan di kursi ruang tamu. Lalu aku bergegas membangunkan bapak dan ibu atas kabar bahagia ini. Bapak dan ibu lalu berebut memeluk Dewi. Ibuku lalu sibuk menawarinya makan. Tapi Dewi hanya menggeleng sambil berkata bahwa kali ini dia hanya ingin tidur karena keletihan. Kemudian aku bergegas mengambilkan baju karena Dewi basah kuyup. Kutawari mandi air hangat. Tapi lagi-lagi dia hanya menggeleng dan lalu mengulangi kalimatnya bahwa saat ini hanya ingin tidur. Aku sempat ingin bertanya lagi, tapi langsung dicegah bapak. Kata bapak, yang paling penting Dewi sudah pulang, dan biar dia istirahat dulu karena terlihat sekali sangat capek. Setelah ku ajak ke kamar dan berganti baju, Dewi pun membaringkan tubuhnya. Aku sempat ingin menemaninya, tapi lagi-lagi dilarang oleh bapak. Kata beliau, biar Dewi di atas kasur sendiri supaya agak luas dan leluasa beristirahat. Aku dan ibu hanya diminta berjaga di depan kamar dan mengangkat kasur untuk tidur di sana. Setelah Dewi terlihat tertidur, kami bertiga pun berpelukan haru. Bapak lalu mengatakan jangan dulu memberitahu siapapun. Selain karena hujan sangat deras, lebih baik besok saja mengabarkan berita gembira ini pada para tetangga, termasuk pada Ustadz Husein dan juga Mbok Sumi. Yang penting menurut bapak, Dewi sudah pulang dan dalam kondisi tak kurang suatu apapun. Ibu bahkan sempat mengusulkan untuk membuat syukuran besok malam dengan seekor kambing milik bapak di belakang rumah. Kata ibu, ini benar-benar anugerah luar biasa yang harus kita syukuri. Berkali-kali bapak menengok kondisi Dewi dan selalu mengatakan bahwa Dewi terlihat sangat pulas. Lalu bapak minta kami semua tidur, terutama agar Dewi lebih tenang istirahat. Beliau khawatir jika kami terus bercakap-cakap akan mengganggu Dewi yang sedang tidur. Sebenarnya mataku masih sulit kupejamkan. Kali ini karena kebahagiaan yang luar biasa. Semuanya bagaikan durian runtuh yang rasanya sulit dilukiskan dengan kata-kata. Tapi karena keletihan yang amat sangat dan ibu mengatakan besok butuh tenaga karena kami akan membuat syukuran, akhirnya aku pun terkirim ke alam tidur. Sekitar hampir subuh, hujan sudah benar-benar reda dan aku dibangunkan oleh suara gaduh di luar rumah. Ternyata bukan hanya aku. Kegaduhan itu juga membangunkan bapak dan ibuku. Akhirnya bapak yang bergegas dan lalu membuka pintu. Aku dan ibu menyusul ke depan. Ternyata di depan rumah ada 5 orang tetanggaku. Salah satunya adalah Pak Parmin, yang rumahnya sekitar 100 meter di sebelah timur rumahku.
Dan yang membuatku serasa tersedak adalah ternyata Pak Parmin datang membawa kabar duka. Ini benar-benar sama sekali tak kuduga. Kata Pak Parmin, baru saja mereka menemukan Dewi di dekat rerimbunan bambu dan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Jasadnya saat ini ada di puskesmas yang tak jauh dari rerimbunan bambu itu. Ibuku lalu berlari melihat kondisi kamar. Lalu beliau jatuh pingsan. Aku dan bapak langsung menghampiri. Dan ajaibnya, kasur itu telah kosong. Dewi tak ada lagi di sana. Bapak lalu dengan gugup mengatakan pada warga yang datang bahwa kami akan segera ke puskesmas. Mereka pun pamit, dan setelah ibu sadar, kami bertiga saling berpandangan. Masih teringat jelas kejadian tadi malam, ketika Dewi pulang dalam kondisi basah kuyup saat hujan sangat deras. Tanpa mengucapkan apapun, kami bertiga langsung berpelukan sambil menangis. Aku yakin perasaan kami bertiga sama, yaitu sama-sama dihujani oleh pertanyaan, siapakah Dewi yang pulang tadi malam? Karena rasanya mustahil dia bisa kabur. Kami bertiga menjaga di depan kamarnya dan semua pintu masih dalam kondisi terkunci. Semuanya benar-benar terjadi di luar nalar kami. Setahuku tak ada yang mencurigakan tadi malam. Dewi terlihat pulang tanpa kurang suatu apapun, selain kondisinya yang memang terlihat lemas. Dalam kondisi haru dan menyedihkan itu, kami bertiga lalu bergegas berlari ke puskesmas yang memang tak terlalu jauh dari rumah. Sesampai di sana, tangis kami bertiga semakin pecah. Itu benar-benar adalah jasad Dewi, anakku. Wajahnya terlihat cantik, dan di mataku, dia seperti sedang tersenyum. Hujan tangis pun terjadi, termasuk bapak yang memang selama ini sangat menyayangi Dewi. Ibuku juga berkali-kali pingsan. Dalam kondisi seperti itu, aku masih bisa menyaksikan dengan jelas. Tubuh Dewi anakku seperti sangat lemas, dan tulang-tulangnya seperti habis dililit ular besar. Aku pun teringat kondisi Prapto yang diceritakan orang. Tubuhnya terlihat seperti orang yang baru saja dililit ular besar, sama dengan kondisi Dewi anakku. Pikiranku liar kemana-mana, termasuk teringat kembali cerita dari mimpi Mbok Sumi tentang wanita berambut ular yang katanya kini hidup bersama almarhum suamiku. Entahlah, aku benar-benar gagal memahami rangkaian peristiwa ini. Pak Parmin lalu menjelaskan bahwa tadi ketika rombongan ronda mau bubar, salah satu dari mereka melihat sesuatu yang mencurigakan berwarna putih di dekat rerimbunan bambu. Mereka kemudian mengarahkan cahaya senter ke sana. Dan setelah mereka berlima menghampiri, ternyata itu adalah Dewi yang mengenakan baju putih yang kami cari-cari sejak kemarin malam. Akhirnya
mereka membawa jasad Dewi ke puskesmas dan lalu memberitahu kami. Pagi harinya, prosesi pemakaman pun dilaksanakan. Ustadz Husein yang ternyata mendengar kabar itu pun datang. Beliau lalu bersama Pak Idris, guru ngaji di kampungku, yang memimpin acara pemakaman. Untungnya prosesi pemakaman berlangsung begitu lancar. Walau peristiwa ini terasa terlalu berat bagi aku dan orang tuaku. Ustadz Husein sempat berbisik di telingaku bahwa menurut pengalaman beliau, prosesi pemakaman kali ini memang sangat lancar. Dan semoga menjadi pertanda bahwa Dewi mendapat tempat yang baik di alam sana. Sampai pemakaman selesai, setelah semua warga bubar, Ustadz Husein masih menemani kami bertiga. Lalu Pak Idris juga kembali dan bergabung menenangkan kami. Pak Idris juga yang lalu mengatakan bahwa ini adalah ujian yang sangat berat yang hanya akan dibebankan pada orang-orang pilihan yang dianggap mampu. Kata beliau, setiap ujian sebenarnya adalah pengangkat derajat bagi siapapun yang dipilih dan tetap sabar menghadapinya. Tak lupa beliau berpesan bahwa hadiah terbaik bagi orang-orang tercinta yang telah tiada adalah doa yang terus kami panjatkan agar mereka semua mendapat ampunan di alam sana. Dalam kondisi terus terisak, Bapak mengucapkan terima kasih pada Ustadz Husein dan Pak Idris yang telah membantu semua prosesi pemakaman. Sampai semua acara tahlilan, warga terlihat sangat berempati pada kami. Dan sejak saat itu, aku, ibu dan bapakku kembali berbaur dengan warga yang selama ini banyak dari mereka mengucilkan kami. Tapi semuanya masih menjadi misteri. Bahkan sampai beberapa tahun kemudian, terutama tentang entah siapa sebenarnya Dewi yang sempat pulang ke rumah. Bahkan itu juga tak pernah bisa terjawab sampai aku hidup seorang diri. Karena sekitar 10 tahun kemudian, secara hampir bersamaan, bapak dan ibuku meninggal dunia karena sakit. Tak pernah terfikir sedikit pun bagiku untuk menikah lagi, karena sosok orang-orang tercintaku tak akan pernah tergantikan. Sragen 2024. Aku duduk termenung di pemakaman desa sambil terus berdoa dan menyapu-nyapu nisan bertuliskan Dewi Anggraini, nama almarhum anakku. Di usia 70 tahunan, aku masih mengingat peristiwa yang mengiris hati itu. Dewi dikuburkan di sebelah ayahnya, dan 10 tahun kemudian kakek dan neneknya yang adalah bapak dan ibuku dimakamkan di dekat mereka berdua. Hatiku terus menggumam doa yang sama setiap kali datang ke makam ini, agar semua orang-orang tercintaku mendapat ampunan yang seluas-luasnya dan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Titisan Dewi Ular. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata.
kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.